Oh, oh. Hmm. Oh, ini ada bahan. Ini bahan praktikumnya. Bukannya. Bahan kapan ini? SMA. Hmm. Oke. Apa partikelnya? Hmm? Berapa? Ya. Coba kerjakan di depannya. Ya. Silakan. Coba masuk, maju, maju. Oh ya. Tadi dapat hasil 9 kali 10 pangkat 31. Oke, benar. Berarti partikel apa kira-kira? Partikelnya apa dong? Ada yang sudah dapat langsung hasil akhir? Mana masanya? Loh. Loh. Oke, cukup lah. Nanti baru kali di depan ya. Langsung aja. Silakan. Jangan ragu-ragu. Langsung bergerak. Ini. Oh, ya bawa klip ya. Taruh klip di itu ya. Ya, kamu sampai cerita di depan kan, biar klipnya masuk di apa? Suaranya masuk. Ambil klip dulu, siapa? Nah, sorry. Ah, ini. Klip ya? Oke, go on. Sambil jelasin ya, sambil bicara saja ya. Anggaplah Anda seorang guru sedang mengajar gitu. Di sini kita menggunakan Oke, perhatikan ke depan ya. Massa partikel dengan rumus N sama dengan Q dr per V. Nah, langsung saja kita substitusikan nilai Q 1602 kali 10 min 19 kali 1,602. Oke, lanjut. Terus. Nilai B-nya yang sudah diketahui 0,010 Tesla ya. kali jari-jarinya itu 0,011. 2 1 pangkat 7. Oke. Langsung. Nah, ini hasilnya nih. Masuk.
27. Sudah? Berapa? Masih cari Min hasilnya. 19 ya 0,1. 9 kali 10 pangkat min 31. Ya. Oke. 9 kali 10 min 31. Oke. Q-nya tuh coba sekarang saya tanya, Q dari mana? 1,602 kali 10 pangkat min 19. Itu dapat dari mana? Nilai apa? Satu ini ya, satu muatan elementer ya. Oke, thank you. Ya, taruh sini. Oke, tepuk tangan dulu buat dia udah bekerja dengan baik. Wait, oke, thank you. Ya, ya ini ya, QBR satu ini ya. 9 kali 10 pangkat min 31 ini partikel apa namanya? Partikel apa yang masanya 9 kali 10 pangkat min 32 gram? Ya, elektron. Berarti partikel tadi adalah elektron. Oke, ada pertanyaan so far? Bisa ya? Oke, kalau tidak ada. Kita masuk ke diskusi kelompok ya. Nanti kita akan berdiskusi dalam kelompok. Saya bagi jadi 8 saja ya. 8 kelompok. Nah, ini sekarang sudah ada 9. Sekarang kalian boleh cek di add link tuh. Ada 9 kelompok sudah taruh situ. Kelompok 1 hadir semua ya. Agustio, Anggun, Angelina ada. Agustio tidak hadir. Oke. Oke, kalau begitu si kelompok 9 saya hapus ya. Saya hapus. Oh, saya hapus supaya ada digabung aja di. Langsung bentuk apa namanya? Ya sirkular, terserah bebas bisa dapat diskusi untuk. Oke, berarti saya edit ini tambahkan siapa satu. Supaya nama kelompok 1 siapa yang belum? Orlin ada? Oke, Orlin masuk kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 1 ambil tempat terpisah. Ayo, go on, cepat supaya jangan lama-lama. Ya, ini kelompok 1 ya, ada Agustio, Orlin, Anggun sama Angelina Seran. Bisa berkumpul sendiri diskusi. Oke, diskusinya apa? Nah, ini kan kita bicara fenomena alam dan aplikasi magnetik ya dalam bidang teknologi. Maka nanti yes, kan ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok 1 nanti bahas terkait, ya diskusikan terkait siklotron ya. Siklotron. Siklotron apa yang bisa. 1 dan 5 ya. Tapi bahas secara terpisah ya. Siklotron. 2 itu tadi efek Hall effect. Ya, efek Hall. Berarti 2 dan 6 ya. Ya, bahas di kelompok masing-masing, nanti presentasi bisa bersama. 3 itu tadi adalah Bremsstrahlung ya. Apa sih itu Bremsstrahlung? 4 dan 8 itu adalah aurora. Oke. Itu tema tema diskusinya ya. Ada siklotron, ada efek Hall, Bremsstrahlung sama aurora. Oke, saya sekarang coba
ini sudah kelompok 1 pisah sendiri. Next, kelompok 2 ada Dominika, Elizabeth, Elibra. Lengkap ya? Oke, sip. Saya tidak perlu tambahkan orang. Oh, langsung ambil terpisah? Ya, kelompok 3 itu ada Frankie, tidak ada ya? Gratia Baitano sama Gisela. Gratia, Gisela di situ. Saya tambahkan 1 kalau gitu ya. Kelompok 2, kelompok 3 ya. Apa maksud? Mana maksudnya? Edit ya, edit kelompok. Terus tambahin Sirma ada kan ya? Oke, siap. Silakan bergabung ke kelompok 3. Boleh jauh-jauh, jangan apa, silakan aja bebas di situ. Mau geser kursi ke sana boleh. Ya. Next, kelompok 4 itu ada timnya James, Jua sama Jason. Jua mana? Oke, lengkap ya. Kelompok 5 ada Jumita, Lola sama Lady. Sendiri. Oke, berarti kelompok 5 saya tambahin siapa? Oh, saya tambahkan siapa Nona? Sebentar. 5. Ada tadi 4 orang tidak ada kan? Oke, berarti kelompok 5 saya tambahkan siapa dong? Sebentar. Verena ada? Oke, sama Verena ya. Nona ya, sama Verena ya. Semoga yang 6 aman. Kelompok 6 ada Mada, Maria, Madeline. Oke, cukup, silakan bergabung. Kelompok 7. Kelompok 7 error nih. Sebentar ya. Kelompok 7. Temanya itu ya, tadi ya, ada dia. Maria Dajung, mana Maria Dajung? Mariana Banunaik. Mariana Manggo. Oke, just berdua ya. Silakan. Kelompok 8, Alwi sama siapa? Oflinda, Norvince. Oke. Silakan bekerja di kelompok masing-masing ya. Ada pertanyaan dulu? Ya, nanti adik-adik diskusikan apa yang ada dipelajari di situ. Tadi kelompok 1 siklotron, ya 15 siklotron, Ephecol 26, Bremsstrahlung 37, Aurora 48 terkait dengan magnetik. Ya saya kasih 10 sampai 15 ya. Nanti setiap kelompok maju, misalnya kelompok circle pertama siklotron berarti 1 dan 5 maju ya. Bisa saling melengkapi. Oke gitu ya. Ada yang mau ditanya dulu? Tidak ada ya. Oke, silakan diskusi ya 15 minutes ya. Sekarang 11.09. Oke, sampai 11.25 lah ya. Oke. Sambil saya absen ya. Anggun tadi, Anggun, Mariana Banunaik tadi absen ya. Gratia, Frankie absen ya. Maria Dajung hadir, Angelina Seran, Mariana Manggo, Dominika, James, mana James? Oke, Jason, Jua. Oh, satu tim situ. Lady mana? Oh, Lady ada. Lola tidak hadir ya?
Kemana dia si Lola ini? Mada. Madeline K. Maria Damus. Alwi. Norvince. Oflinda. Oh, Sirma. Gisela. Agustio. Absen ya Agustio ya? Ya? Sakit atau absen ini? Sakit. Oke, sakit apa dia? Tidak tahu ya? Coba bilang sakit ya. Elibra ya. Ya, Elizabeth Orlin Verena. Semua sudah ya? Oh, siapa belum? No. Oh, Jumita Nalnailius absen ya? Oke. Energi lebih tinggi. Melompat ke tingkat energi yang tinggi. Melompat ke tingkat energi lebih tinggi.
3 menit lagi ya. Cukup waktunya? Atau kurang? Cukup. Oke. Atau sudah selesai? Belum ya? Oke, saya tambah dikit lah kalau gitu. Tambah 5 menit lah kalau gitu ya. Sekarang 11.23, berarti kita selesai 11.30 ya. Selesai diskusi gitu. Setelah itu ready untuk presentasi ya. Oke, 2 minutes. 2 menit lagi ya. Oke, waktu tambahan sudah selesai. Siap untuk presentasi ya, dia. Oke, nanti teknik presentasi lagi yang paling pertama ya sudah kelompok berurutan saja ya. 1 dan 5, 27, 3, 26, 37, 4, 8 gitu ya. Nanti bisa gunakan apa namanya? Spidol sini semua ada, silakan dipakai kalau diperlukan. Oke, silakan presentasi, berarti semua perhatian ke depan. Berarti silakan maju kelompok 1 duluan ya. 1, 1, 4 nyusul. Oke. Waktu saya persilakan. Sorry, presentasi pakai ini ya. Siapapun yang bicara pakai ini, pakai klip nanti ya. Nanti presentasi silakan, kalau ada yang mau tanya, mau diskusi, silakan. Debat pun boleh ya. Gitu ya. Atau ada yang mau tambahkan dari kelompok lain, silakan. Oke, kita mulai presentasi. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Kasih dekat ya kayak ini ya. Ya. Apa-apanya di sini.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang siklotron. Nah, siklotron yaitu alat yang mempercepat partikel bermuatan dalam lintasan lingkaran. Siklotron yang pertama kali dibuat yaitu siklotron elektron. Siklotron mempercepat muatan menggunakan medan listrik bolak-balik. Medan juga dipasang untuk membelokkan arah gerak muatan sehingga dapat dipercepat kembali oleh medan listrik dalam arah sebaliknya. Nah, medan listrik hanya berada antara pelat elektroda A dan B. Di luar elektroda terdapat medan magnet. Misalnya partikel yang akan dipercepat memiliki muatan positif dan partikel bermuatan dari elektroda A. Selama melewati daerah antara dua elektroda, antara A dan B, partikel dipercepat oleh medan listrik. Percepatan yang dialami partikel dipercepat oleh medan listrik. Percepatan yang dialami partikel yaitu A sama dengan Q kali E per M. Baik teman-teman, bisa lihat ke depan untuk melihat gambarnya dari siklotroda tersebut. Baik teman-teman, di sini terdapat dua kutub elektroda A dan satunya yaitu elektroda B. Dan di tengah-tengah sini terdapat partikel-partikel dari hasil percepatan antara elektroda A dan elektroda B. Baik teman-teman, dua kutub elektroda A dan elektroda B ini yaitu dua kutub magnet yang saling berlawanan arah, di mana elektroda A dan elektroda B ini dapat menghasilkan medan magnet yang sangat kuat dalam ruang percepatan partikel tersebut. Jadi ruang percepatan partikel itu terdapat di sini, dan hasil dari elektroda A dan B itu terdapat di dalam ruang-ruang partikel yang di bagian tengah sini, teman-teman. Ketika elektroda A dan B meninggalkan ruang antara elektroda tersebut, maka partikel hanya dikenai medan magnet saja sehingga dibolehkan membentuk lintasan lingkaran, di mana medan magnet tersebut dibolehkan untuk membentuk lintasan lingkaran. Elektroda A dan B ini berongga sehingga dapat ditembus partikel. Akibatnya partikelnya mengenai elektroda. Jadi ketika elektroda kembali mengenai elektroda B, maka arah medan listrik sudah dibalik, akibatnya partikel dipercepat lagi. Baik teman-teman, pada akhirnya partikel memiliki laju yang sangat besar setelah mengalami percepatan yang terus-menerus.
frekuensi tegangan bolak-balik harus diatur sedemikian rupa sehingga ketika partikel kembali mencapai elektroda setelah dibolehkan oleh medan magnet, arah medan dalam ruang antara elektroda tetap membalik arah. Frekuensi tersebut dapat dihitung sebagai misalkan laju partikel ketika bergerak dalam medan magnet adalah V, gaya Lorentz yang bekerja pada partikel adalah Q, V, dan B. Gaya ini merupakan gaya sentripetal pada partikel karena lintasan partikel merupakan lingkaran. Jadi F sama dengan M kali V kuadrat per R sama dengan MV kali V per R sama dengan MV omega. Dengan omega itu adalah frekuensi sudut putaran partikel. Samakan gaya sentripetal dengan gaya Lorentz, maka Q VB sama dengan MV omega. Atau omega sama dengan QB per M. Agar partikel mengalami percepatan yang tepat atau seperti yang diuraikan pada gambar ini, maka frekuensi sudut tegangan antara dua elektroda harus sama dengan frekuensi sudut putaran partikel. Yang menarik dari persamaan ini adalah frekuensi bolak-balik partikel tetap sama meskipun jari-jari lintasan partikel semakin besar. Baik teman-teman, sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin teman-teman ada masukan beserta pertanyaan. Silakan. Sama kan ya? Silakan. Iya, adanya. Oke, kita sebagai kelompok 5 hanya menambahkan untuk prinsip kerja siklotron. Jadi untuk siklotron ini tuh prinsip yang pertama itu partikel bermuatan bergerak dalam lintasan melingkar di dalam ruang vakum yang memiliki medan magnet. Medan magnet ini itu membelokkan lintasan partikel. Jadi nanti itu di sini itu ada yang namanya ruang vakum. Nah, ruang vakum. Terus yang kedua, medan listrik bolak-balik di antara dua elektroda yang berbentuk setengah lingkaran. Di sini itu ada yang namanya medan listrik. Medan listrik itu bergerak bolak-balik, sementara di luar elektroda itu terdapat medan magnet. Nah, saat partikel bergerak melewati celah antar des ini, maka medan listrik memberikan percepatan pada partikel ini. Partikel ini akan memberikan energi. Partikel ini akan bergerak menjadi lebih cepat ketika adanya medan listrik. Ketika diberikan medan listrik, sehingga partikel ini bergerak lebih cepat. Nah, proses ini itu akan berlangsung terus-menerus, akan berlangsung berulang-ulang karena adanya medan listrik dan interaksi antara elektroda A dan elektroda B. Tadi sudah dibahas bahwa
frekuensi tegangan bolak-balik harus diatur sedemikian rupa sehingga partikel mengalami medan listrik berarah. Jadi di sini itu, nah, karena frekuensi di antara sini itu frekuensi tegangan bolak-balik harus diatur sedemikian rupa sehingga partikel mengalami medan listrik berarah ke kiri seketika partikel mengenai titik 1 dan berarah ke kanan ketika partikel mengenai titik 3. Oke, sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang elektroda A dan elektroda B yang ada pada sentripetal. Nah, misalkan laju partikel yang bergerak dalam medan magnet V merupakan gaya Lorentz yang bekerja adalah Q dikali V dikali B. Oke. Misalkan di sini V, ini adalah gaya sentripetal pada partikel atau lintasan partikel berupa lingkaran. Nah, di sini rumusnya sudah dituliskan oleh teman saya. Fe sama dengan M dikali V kuadrat dibagi R sama dengan M dikali NV dikali V per V dibagi R. Sehingga menghasilkan M kali V dikali omega. Nah, dengan omega merupakan frekuensi sudut putaran dari partikel. Jika gaya sentripetal disamakan dengan gaya Lorentz, maka di sini dapat dituliskan menjadi Q dikali V dikali B, sehingga hasilnya menjadi M dikali V dikali omega. Di sini juga dapat ditulis lagi menjadi omega sama dengan Q dikali B dibagi dengan M. Agar partikel tersebut mengalami percepatan yang cepat, maka frekuensi sudut tegangan antara dua elektroda harus sama dengan frekuensi sudut putaran partikel. Jadi di sini agar frekuensi sudut tegangan antara dua elektroda harus sama, dua elektroda ini harus sama, maka frekuensi sudut putaran partikelnya juga harus sama. Ini frekuensi. Jadi di sini demikian materi yang dapat kami sampaikan, karena sini kami hanya melengkapi materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok 1. Ya, baik teman-teman, sekian dari presentasi kami. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau menambahkan materi tentang siklotron. Oke, cukup kalau gitu ya. Ya, kita dapat kelompok 1 dan next. Baik, Bapak dosen dan teman-teman semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan materi tentang efek Hall.
Nah, Bapak dosen dan teman-teman, efek Hall itu adalah peristiwa terbentuknya beda potensial antara dua sisi material yang dialiri arus listrik. Ketika material tersebut ditempatkan dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus, arah aliran muatan atau arah arus medan. Ya, gambar.
Baik teman-teman dan Bapak dosen, dari gambar yang sudah digambarkan oleh teman saya, di sini kita bisa bayangkan sebuah material logam, yaitu yang ini, yang membawa arus listrik dari arah kiri ke kanan. Jika kita letakkan material logam ini dalam medan magnet yang mengarah ke bawah, maka elektron-elektron ini yang bergerak dalam logam akan mengalami gaya Lorentz yang mengarah ke satu lempengan. Nah, hal ini dari gambar ini menyebabkan terjadinya pemisahan antara muatan listrik antara dua sisi material sehingga muncul beda potensial listrik antara kedua sisi tersebut. Oke, dari hal ini maka dari efek Hall sendiri dapat ditentukan konsentrasi pembawaan muatan dari materi. Efek Hall merupakan model yang sangat sederhana untuk menentukan kerapatan pembawaan muatan atau muatan persatuan volume dalam bahan semikonduktor. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Oke teman-teman, karena sudah dijelaskan tentang efek Hall, maka di sini kami dari kelompok 6 hanya ingin menambahkan tentang persamaan efek Hall, di mana dirumuskan sebagai tegangan Hall sama dengan Oke teman-teman bisa lihat persamaannya itu adalah VH sama dengan I dikali B dibagi dengan N kali Q kali T. Di mana VH ini adalah tegangan Hall dan I adalah arus listrik, B adalah kekuatan medan magnet, dan N adalah konsentrasi pembawa muatan, Q adalah muatan elemen, dan T adalah ketebalan konduktor. Itu saja yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Oke, baik, sekian materi yang kami dapat sampaikan. Kami memberikan waktu dan kesempatan bagi teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan atau usul saran. Oke, jadi baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya terkait gambar yang teman-teman sudah gambar tadi. Nah, yang mengarah ke kiri itu kan arah arus. Nah, tadi teman-teman jelaskan ada yang mengarah ke kanan. Nah, kira-kira yang mengarah ke kanan itu arah apa?
Baik Kakak Norvince, untuk menjawab pertanyaan dari Kakak Norvince mengenai bagian ini. Jadi Kakak Norvince ini adalah arah gaya magnetnya. Gitu. Jadi ini tadi adalah arah arus, ini adalah arah gaya magnet. Bagaimana Kakak Norvince? Oke, Pak, mungkin itu saja yang bisa. Ada lagi? Cukup ya? Oke, teman-teman, itu saja yang dapat tim kami sampaikan. Terima kasih. Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang Bremsstrahlung. Nah, jadi Bremsstrahlung itu merupakan partikel bermuatan listrik yang memiliki percepatan atau perlambatan dalam memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, sudah dijelaskan tadi Bremsstrahlung ini dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Untuk memancarkan gelombang elektromagnetik, kita harus mengetahui dulu apa yang menyebabkan gelombang elektromagnetik itu dapat dipancarkan. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman, ini merupakan atom-atom yang berada di permukaan logam. Nah, teman-teman, ini merupakan atom-atom yang berada di dalam suatu orbit. Nah, yang di bagian sini merupakan atom-atom yang berada di permukaan logam. Ini ada sebuah elektron. Misalkan elektron dipercepat dengan beberapa puluh ribu volt. Jadi ketika suatu elektron dengan kecepatan yang tinggi menabrak permukaan atom, maka atom-atom yang berada di sekitaran inti atom akan meloncat dengan energi yang tinggi keluar orbit. Dan ketika atom-atom kembali ke keadaan semula,
maka akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, untuk logam dengan nomor atom yang besar, maka selisih tingkat energi elektron dalam atom berada dalam rentang energi foton sinar X. Dengan demikian, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan elektron ketika pindah kembali ke tingkat energi semula merupakan sinar X. Jadi ketika tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketika elektron dengan kecepatan yang tinggi menabrak permukaan menabrak atom-atom yang berada di permukaan, maka atom-atom yang berada di sekitar inti akan meloncat dengan energi yang kuat ke luar orbit. Ketika dia kembali ke keadaan semula, maka akan menghasilkan gelombang-gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang-gelombang elektromagnetik ini nanti akan disebut dengan sinar X. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan berada pada semua frekuensi. Frekuensi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dengan intensitas terbesar memenuhi hubungan Hv sama dengan EV, di mana V ini merupakan frekuensi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dengan intensitas terbesar. H ini konstanta Planck dengan nilai 6,625 kali 10 pangkat minus 34 Joule second, dan E ini muatan elektron. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mempersilahkan kelompok 7 untuk menambahkan. Oke, baik. Di sini kami kelompok 7 akan menambahkan terkait materi dengan Bremsstrahlung. Nah, Bremsstrahlung atau radiasi rem didefinisikan sebagai proses saat elektron bermuatan listrik yang mengalami perlambatan atau percepatan memancarkan gelombang elektromagnetik. Misalnya, elektron dipercepat oleh beda potensial tinggi, lalu menabrak permukaan logam, mengakibatkan elektron mengalami perlambatan mendadak, sehingga memancarkan elektromagnetik atau yang biasa disebut dengan sinar X. Nah, di sini teman saya Yuri akan menjelaskan bagaimana produksi sinar X. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait proses produksi sinar X. Nah, teman-teman, di sini saya ilustrasikan dalam suatu gambar. Nah, misalkan teman-teman ada suatu inti logam atom, kita gambarkan seperti ini. Di permukaan inti logam atom ini, teman, ada atom-atom. Ada atom-atom. Nah, ketika ada suatu elektron dengan kecepatan yang sangat tinggi menabrak atom ini, teman-teman, menabrak atom ini, maka elektron seperti yang kita tahu, teman-teman, atom itu terdiri dari inti atom dan elektron yang mengitarinya. Nah, ketika ada suatu elektron yang menabrak atom, maka elektron yang mengelilingi inti atom itu akan melompat keluar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, kemudian ketika elektron tersebut kembali ke orbit awal, teman-teman, ketika misalnya tadi dia sudah keluar dari orbit yang awal itu ke tingkat energi yang lebih tinggi, ke orbit yang di luar, maka ketika dia kembali ke orbit yang awal, teman-teman, otomatis supaya dia bisa kembali itu, apa yang harus dia lakukan? Ya, melepaskan energi. Nah, ketika dia kembali ke orbit awal, dia harus melepaskan energi. Nah, ketika dia melepaskan energi, teman-teman, dia akan memancarkan sinar X. Nah, sinar X ini dipancarkan karena energi dilepaskan saat elektron kembali ke tingkat yang lebih awal atau ke tingkat awal, ke orbit awalnya.
Jadi sinar X itu terjadi ketika atom itu bertabrakan dengan elektron yang berkecepatan tinggi. Nah, elektron yang berkecepatan tinggi ini menabrak elektron yang mengelilingi inti pada suatu atom. Nah, ketika dia bertabrakan, elektron-elektron yang mengelilingi inti tadi itu akan keluar atau melompat ke orbit luar yang memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ketika dia kembali ke orbit awal tadi sebelum dia bertabrakan, otomatis dia harus melepaskan energi. Nah, ketika dia melepaskan energi tersebut, teman-teman, dia akan memancarkan suatu foton sinar X. Nah, sinar X ini itu dipancarkan karena energi yang dilepas saat elektron kembali ke tingkat awal atau ke energi yang lebih rendah. Baik, mungkin itu saja yang tim kami dapat jelaskan. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan, dipersilakan. Saya tanya dia. Itu konsep atom ya, konsep model atom, model siapa kira-kira? Bohr. Ya? Bohr. Oke, Bohr ya. Atomnya Bohr itu penjelasan ini akan ditimbul kalau nanti pelajari model atom dari Bohr ya. Coba kita lihat di model atom Bohr. Pernah lihat model atom Bohr ya? Pernah. Oke, saya sebentar lihat. Nah, ini ya. Model atom Bohr. Oke, bisa. Ini ya. Ya ini ya. Tidak yang dibilang jadi kalau elektron itu. Saya tambahkan sedikit ya. Ya, kalau tadi elektron dia kan kalau dia melompat ya bukan melompat ya bahasa fisikanya tereksitasi. Tereksitasi berarti dia tuh ya oke melompat ke yang energi yang lebih tinggi level. Jadi ini kan level energi ya. Kalau kita lihat konsep Bohr bahwa inti atom itu ada proton sama neutron di sini, lalu ada elektron yang mengelilingi inti dia. Begitu ditabrak tadi artinya apa? Ada transfer energi. Elektron ditabrak berarti ini elektron ini mendapatkan energi tambahan. Nah, energi tambahan tadi apa? Tidak cocok dengan level energi yang ini. Maka dia kenapa? Tereksitasi ya, melompat lebih tinggi atau jadi elektron bebas. Ketika dia nanti mau kembali ke sini gitu, dia harus match energinya. Misalnya energinya 1 elektron volt gitu, dia harus 1 elektron volt. Kalau 2 ya out. Nah, kalau bagaimana? Kalau ternyata ada elektron yang punya 2, dia mau ke sini, maka dia harus lepaskan 1 elektron volt. Ya, kasih kurang supaya match dengan lintasan yang ini. Dalam bentuk tadi apa? Sinar X. Kayak gitu ya. Lebih detail ada bisa pelajari di model atom Bohr nantinya. Oke, thank you. Ada pertanyaan lain? Silakan ke mereka yang ke saya. Cukup? Oke, silakan di close. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa tim kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kelompok berapa? 4 ya? Ya, Pak. Oke. Saya ngapain kamu takut ke sini? Oke, baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang aurora. Sebelum itu kita perlu ketahui apa itu aurora. Nah, aurora adalah cahaya berpendar Aurora adalah cahaya berpendar langit malam yang tampak di daerah lintang tinggi seperti di sekitar kutub utara dan selatan. Fenomena aurora terjadi di wilayah kutub bumi yang disebut aurora borealis di kutub utara dan aurora
Australis di kutub selatan. Angin matahari terus memancarkan partikel bermuatan yang disebut solar wind. Bumi memiliki medan magnet yang terbentuk dari inti bumi. Medan ini berbentuk menyerupai medan magnet batang dengan kutub magnet di dekat kutub geografis. Magnet ini berfungsi sebagai pelindung alami dari radiasi kosmik dan partikel bermuatan dari matahari. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Ada nih. Nah, tadi teman saya mengatakan bahwa angin matahari terus memancarkan partikel bermuatan atau biasa disebut solar wind menuju ke bumi. Nah, di sini saya akan gambarkan misalkan ini matahari, ini bumi. Nah, angin matahari akan memancarkan solar wind-nya menuju bumi tadi. Nah, bumi memiliki magnet yang dimisalkan seperti magnet batang, sehingga bumi juga memiliki medan magnet. Di sini misalkan di sini kutub utara, di sini kutub selatan, maka akan terbentuk seperti ini teman-teman. Nah, ketika sinar angin matahari, masuk ke bumi, mencapai sebagian partikel akan ditolak oleh medan magnet, namun sebagian akan masuk, yaitu melalui di bagian kutub utara dan selatan, karena di bagian sini lebih terbuka teman-teman, sehingga partikel bermuatan ini lebih gampang untuk masuk ke bumi, sehingga nanti untuk auroranya akan terbentuk atau lebih jelas di bagian kutub utara dan juga kutub selatan, karena di sini medan magnetnya itu lebih terbuka dibandingkan dengan yang lain teman-teman. Partikel-partikel ini kemudian akan berspiral mengikuti garis gaya magnet, lalu akan menabrak atom-atom dan molekul di udara, sehingga di ionosfer atau lapisan atmosfer yang berada di ketinggian 80 sampai 500 km. Baik, saya akan melanjutkannya. Jadi saat partikel bermuatan dari angin matahari menabrak partikel udara di atmosfer, terjadi proses yang pertama eksitasi, yaitu elektron dari atom oksigen atau nitrogen menyerap energi dari tabrakan dan naik ke tingkat energi lebih tinggi atau keadaan tereksitasi. Dan kedua yaitu emisi cahaya. Setelah itu elektron kembali ke keadaan dasar dan melepaskan energi dalam bentuk cahaya tampak. Inilah yang kita lihat sebagai aurora. Nah, di sini cahaya yang tampak tersebut dapat berupa warna yang pertama itu hijau dengan ketinggian interaksi 100 sampai 250 km dengan gas yang terlibat yaitu oksigen. Terus ada merah dengan ketinggian interaksi lebih dari 250 km dengan gas yang terlibat yaitu oksigen juga. Dan yang ketiga itu biru dengan ketinggian interaksi kurang dari 100 km dengan gas yang terlibat yaitu nitrogen. Medan magnet bumi berkonsentrasi dan melengkung di dalam kutub. Ini membuat garis-garis gaya magnet mengarah tegak lurus ke permukaan bumi, memungkinkan partikel angin matahari masuk lebih mudah. Karena itu, aurora lebih sering dan lebih terang terlihat di wilayah lintang tinggi seperti Alaska, Kanada Utara, Skandinavia, atau Antartika. Untuk keterkaitan fenomena aurora dan keterkait dengan kemagnetan, yaitu fenomena auroranya itu terjadi karena interaksi antara partikel bermuatan dan atmosfer bumi, dan
keterkaitan dengan kemagnetan, yaitu partikel diarahkan oleh medan magnet bumi. Terus yang kedua, tampak di sekitar kutub magnet bumi dengan keterkaitan dengan kemagnetan, yaitu karena medan magnet bumi terbuka di wilayah bumi. Terus fenomenanya yang ketiga, berubah-ubah tergantung aktivitas matahari dan kondisi geomagnetik. Keterkaitannya yaitu bumi mempengaruhi distribusi dan arah partikel. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari kelompok 8 ingin menambahkan, silakan. Baik Bapak dosen dan teman-teman, di sini kami dari kelompok 8 hanya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, aurora atau yang dikenal sebagai cahaya utara atau yang biasa disebut dengan aurora borealis dan cahaya selatan atau aurora australis adalah fenomena alam yang terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari atau yang disebut dengan angin matahari berinteraksi dengan medan magnet bumi dan atmosfer bagian atas. Jadi interaksi ini menghasilkan cahaya warna-warni yang menari-nari di langit terutama di daerah kutub. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya Nurfin. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar bagaimana proses terjadinya aurora. Nah, jadi teman-teman, seperti yang dijelaskan oleh teman kita tadi James, ketika angin matahari ini membawa partikel-partikel bermuatan, contohnya seperti elektron itu menabrak atom atau molekul yang ada di bumi, contohnya seperti oksigen dan nitrogen, maka atom dan molekul tersebut akan tereksitasi ke energi yang lebih tinggi. Nah, untuk kembali ke energi yang lebih energi yang normal, maka atom dan molekul tersebut akan melepaskan energi berupa partikel cahaya atau yang disebut seperti foton, sebagai foton. Nah, dari partikel cahaya tersebutlah maka akan terjadi yang namanya aurora. Nah, tergantung warna dari aurora itu tergantung elektron itu bertabrakan dengan atom apa. Contohnya seperti oksigen, maka akan menghasilkan warna hijau dan merah. Kalau bertabrakan dengan nitrogen, maka akan menghasilkan warna biru dan ungu. Nah, sekian dari saya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya itu aurora tidak disebabkan oleh interaksi kompleks antara angin matahari, medan magnet bumi, dan atmosfer bumi. Tanpa medan magnet, partikel muatan tidak akan terfokus ke kutub dan aurora tidak akan terjadi dengan pola khasnya di wilayah kutubnya. Mungkin ini saja materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Jika ada masukan dan pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, saya tutup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sudah semua ya? Loh, ini mati nih. Oke, itu tadi presentasi dari Adi ya. Saya kira sudah cukup lah ya. Atau masih ada yang belum dipahami? Secara prinsip tadi si aurora itu adalah salah satu contoh dari apa? Apa? No, ada 4 part tadi ya. Siklotron, efek Hall sama Bremsstrahlung sama aurora. Nah, si aurora itu prinsipnya sama dengan apa tadi? Apa? Sama kan sebenarnya. Itu hanya proses eksitasi elektron begitu ditabrak lalu dia kembali ke energi awal. Jadi ya aurora itu salah satu contoh dari Bremsstrahlung sebenarnya.
Ada mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Ya, jadi dari materi ini kita tahu ya, ternyata magnetik itu bukan hanya urusan tarik-menarik ya. Itu hanya salah satu contoh. Tadi yang lebih advance saya bilang itu dipakai siklotron. Nah, prinsip yang dipakai di CERN tadi itu adalah kerjaan dari basis argumen atau basis eksperimennya adalah siklotron ya. Masih banyak lagi ya hasil dari kemagnetan. Saya kira sudah cukup dipelajari. Ada pertanyaan, diskusi? Cukup ya? Oke, baik. Kalau gitu terima kasih untuk hari ini. Saya kira sudah sangat aktif lah. Ya, saya senang lihatnya. Baik, pikir itu yang bagus ya, emang kuliah itu ya harus mikir gitu ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang semuanya. Ya, off cam.